Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang konsep keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi. Ada beberapa model-model keamanan dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu kriptografi. Kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, kebahasan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Tidak semua aspek keamanan informasi ditangani oleh kriptografi. Adapun model lain yaitu kriptosistem. Cryptographic system atau kriptosistem adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan plain text dan ciphertext dan sebaliknya. Dalam sistem ini, seperangkat parameter yang menentukan transformasi dan penciptaan tertentu disebut suatu set kunci. Proses enkripsi dan deskripsi diatur oleh satu atau beberapa kunci kriptografi. Selanjutnya yaitu perancangan sistem operasi yang aman. Dasar-dasar dari perancangan sistem yang aman adalah yaitu mencegah hilangnya data, mencegah masuknya penyusup. Adapun lapisan keamanannya, yang pertama yaitu lapisan fisik dengan membatasi akses fisik ke mesin. Kedua, keamanan lokal. Keamanan lokal ini berkaitan dengan user dan hak-haknya. Ketiga, keamanan root. Keempat, keamanan file dan sistem file. Kelima, keamanan password dan enkripsi. Keenam, keamanan kernel. Ketujuh, keamanan jaringan. Bentuk serangan terhadap sistem operasi sendiri yaitu yang pertama biasanya adalah yang paling sering yaitu virus. Virus adalah program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus biasanya berupa sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. Yang kedua yaitu exploit. Exploit ini merupakan sebuah program, urutan perintah, atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan keamanan atau juga bug dari suatu aplikasi atau sistem operasi dan berakibat perilaku aneh pada aplikasi. Exploit pada umumnya bekerja melalui jaringan baik server atau klien. Selanjutnya yaitu worm. Worm ini program yang bisa menduplikasi diri antar jaringan. Berbeda dengan virus, worm ini tidak masuk ke dalam file lain. Sebuah jaringan yang terserang worm umumnya mengalami penurunan kecepatan yang drastis. Selanjutnya yaitu spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang terinstal secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih sebagian kontrol komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yaitu selanjutnya adware. Adware adalah script yang dibuat menggunakan interpreter yang masuk ke caci browser kita, lalu menampilkan iklan dan promosi seperti itu secara otomatis. Malware ini perangkat lunak yang menimbulkan penyimpangan fungsi dari sistem komputer atau aplikasi yang ada di dalamnya. Software ini dirancang untuk menyusup dan merusak sistem komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya itu Trojan Horse. Berawal dari epik kuda Troya pada legenda Romawi, Trojan adalah malware yang masuk ke sistem untuk menjalankan fungsi yang diinginkan pembuatnya. Selanjutnya itu rootkit. Sebuah atau kombinasi dari beberapa program yang dirancang untuk mengambil alih sistem secara fundamental. Pada Linux istilahnya access root, sedang pada Microsoft Windows istilahnya access administrator. Yang terakhir adalah phishing. Phishing ini adalah upaya penipuan baik melalui email atau messenger dengan memberikan sebuah link ke suatu situs palsu yang mirip seperti aslinya. Misal
sebuah bank atau situs transaksi online. Modus ini dipakai untuk memperoleh informasi sensitif mengenai user seperti nomor PIN dari sebuah credit card atau password dari sebuah account internet. Nah, ini yang sangat berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu evaluasi terhadap sistem operasi yang aman. Sebab masalah keamanan harus selalu dimonitor. Ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Kesalahan konfigurasi, kadang-kadang karena lalai atau alfa, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Yang selanjutnya yaitu penambahan perangkat baru atau hardware atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Sumber lubang keamanan, salah desain atau design flaw umumnya jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Implementasi kurang baik. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodeannya. Akibat tidak adanya cek atau testing implementasi suatu program yang baru dibuat, salah konfigurasi, salah menggunakan program atau sistem. Nah, contoh sistem operasi yang aman. Penelitian baru dari Google Project Zero menemukan bahwa platform Linux merupakan sistem informasi yang jauh lebih aman daripada Microsoft Windows, Apple macOS. Perangkat yang lebih tinggi bukan karena Linux sepenuhnya aman. Sebaliknya itu karena developer yang memelihara platform bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan keamanan yang muncul. Banyak orang yang juga telah menemukan kelemahan dan kerentanan keamanan di dalam Linux. Namun itu tidak berarti platform tidak aman untuk penggunaan sehari-hari. Project Zero Google telah menerbitkan penelitian baru yang menunjukkan bahwa pengembang Linux lebih cepat daripada yang lain dalam memperbaiki kelemahan keamanan. Namun anehnya pengembang bekerja untuk memelihara Linux lebih cepat daripada tim internasional Google sendiri. Nah, kesimpulan dari konsep keamanan sistem operasi ini adalah program yang mengelola sumber daya perangkat keras hardware dan menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat lunak aplikasi juga memberi resiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Ada beberapa bentuk serangan terhadap sistem operasi antara lain virus, spyware, worm, rootkit, spam, phishing, denial of service, man in the middle, attack, dan lain-lain. Thanks for watching. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.